siap untuk bertarung pada siang hari ini. Let's go Survivor, jangan lupa diramaikan kolom komentarnya. Tapi tetap positif. Buat yang di studio, jangan sampai kalian diem-diem aja. Tapi kita lihat ada garis pesawat yang lumayan gak terlalu adil sih ya. Tapi akan berakhir di sekitaran Cape Town. Dan kita lihat Onyx pasti akan turun di rumahnya ya daerah Cape Town. Tank tabrak. Tim tabrak ternyata. Ini MBR Epsilon, hobinya emang nabrak. Yang ditabrak kali ini adalah EVOS Divine. Di mana satu player berhasil di take down. Looking for more. MBR Epsilon masih ingin mencari keberadaan dari seorang Mr. 05. Hati-hati kepala, udah coba dikekerin aja. Tapi kita lihat ada satu first blood yang masih didapatkan. Ada Dus yang nyasar di antara EVOS Divine dan juga MBR Epsilon. Di mana seorang YZ coba sneaky move. Dua player tersebut dari EVOS Divine. Critical hit yang cukup pedas dari Mr. 05. Kita lihat kali ini mampu memukul mundur beberapa musuhnya. Tapi dari Mr. 05 nggak boleh terlalu terbuka posisinya karena mereka kekurangan manpower. Betul, mereka kekurangan manpower, apalagi sekarang udah datang juga Eko Esport yang tiba-tiba datang di observatory untuk menjadi tamu ketiga. Tapi untuk situasi saat ini sudah mulai mendingin juga, apalagi MBR Epsilon tidak meneruskan peperangannya. Dan mungkin di sini Eko sempat juga tadi ada salah satu player yang terkena down, tapi untungnya juga masih bisa diselamatkan. Dan yang gue suka dari EVOS Divine adalah ketika mereka sadar sudah kehilangan dua personilnya, mereka kayak langsung melepaskan, yaudah ini observatory buat elu aja, ambil, kita pindah rotasi ke tempat yang lain. Nah, yang jadi PR di sini adalah malahan MBR yang sedang berapi-api kemungkinan besar bakal bertemu dengan Iko Esport. Tapi bagusnya dari Iko Esport, mereka coba ambil patahan bukit yang ada di kanan sambil sedikit picky buat ngeskupin para player dari MBR Epsilon. Yes, manfaatin off angle itu adalah salah satu opsi yang paling make sense buat mereka karena kebetulan juga ada Iko Esports di sini. Ada Dus tadi ya, jadi memberikan beberapa distraksi juga ke MBR Epsilon. Tapi kita move lagi ke arah POV dari 05 yang ya gue yakin 05 sebagai salah satu player dengan pengalaman yang cukup banyak. Dia punya decision making yang nantinya akan bisa menyelamatkan teman-temannya kembali. Bohong kalau misalnya dia masih maksain buat fight karena dia tahu peluang dan juga resiko kalau dia mau maksain masuk lagi ke sana. Betul, resikonya terlalu besar banget ya. Jadi ini satu keputusan yang cukup bijak, apalagi kalau dilihat dari pergerakan Mr. 05 dan juga Center Team, mereka kayaknya bakalan coba amanin Blue Zone-nya. Karena tadi gue sempat intip juga di minimap, sebenarnya Blue Zone itu sejauh ini masih aman. Cuman yang paling dekat dengan Blue Zone itu palingan adalah Bigetron Delta aja. Iya, Bigetron Delta. Tapi di Center Team juga kita lihat tadi coba untuk berjaga. Gue yakin mereka lagi nyari vital spot ya harusnya. Asli. Karena mereka butuh, kalau misalnya terlalu lama untuk ngehidupin teman-teman ya, itu akan membuang waktu mereka. Kenapa? Karena dua player yang nanti akan dihidupkan, mereka harus reset lagi dalam segi resource-nya. Jadi mereka harus looting ulang, sementara tim lain udah dapetin resource yang cukup baik gitu kan. Jadi menurut gua nggak boleh terlalu lama sih buat 05 ataupun Sam 13 untuk ngehidupin lagi dua temennya. Betul, nggak boleh terlalu lama, cuman nggak boleh kecepatan juga. Betul. Karena takutnya kalau terlalu cepat, tiba-tiba udah ada yang nungguin juga di arah sana, itu bakalan berbahaya buat mereka. Betul. Yang niat hati mungkin pengen coba ngehidupin kedua player yang tadi sempat tuh bang, malah rata. Kan yang ditakutin kayak gitu. Makanya ini gue rasa dari Mr. 05 dan juga Sam 13 lagi perhitungan banget. Iya, Coba betul. aman nggak? Kalau mungkin aman, kita bisa pakai revival spot ya. Kalau misalkan kita nggak nemu koin sama sekali. Ya, min 1 koin ya. Payment 1 koin. Min 1 koin, jajan dulu lah guys ya. Tapi kita move lagi ke arah POV daripada First Rider Storms. Kita lihat di sini dari seorang Uai dengan satu patahan yang coba untuk mereka manfaatkan. Ini gue lihat di depan ada RRQ di mana Razor dan kawan-kawan sudah menempati satu compound. Dan secara positioning harusnya yang di dalam compound itu bakal lebih aman dalam segi defensifnya. Tapi dalam segi vision akan lebih minim daripada yang ada di luar rumah. Nah, gue setuju. Kalau ngomongin soal vision, First Rider Storm ini enak banget dapetin visionnya. Dua orang bisa fokus ke arah rumah beton atau ke arah labirin. Nah, dua orang sisanya ini bisa nge-split. Ada satu orang bisa fokus ke Bima Sakti atau mungkin ke arah Pocinoknya. Cuman berhati-hati juga, tapi sekarang udah open peperangan dari seorang Abai. Sepertinya bakalan sedikit terusik dengan kedatangan teman-teman dari juga Asiles. Sudah mulai terslow down, tapi Abai masih bisa berlari. Gak punya duel sama sekali, masih gak bisa masuk. Untungnya timing yang cukup tepat membuat Abai masih bisa diselamatkan. Tapi ini tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba ada Onyx Tayo dari arah belakang yang nge-backstab seorang Big. Ini bakalan jadi bencana untuk GP
Excellence. Tapi untungnya masih ada beberapa pop-up glue yang digunakan untuk merevive kembali. RRQ tinggal nontonin doang. Sementara kalau kita lihat posisi GPX lagi diadu oleh dua tim yang berbeda. Gardu yang ada di rumah kayu posisinya sudah mulai terkena efek dari Shen Shockwave yang membuat posisinya ketahuan. Dia juga terslow down, Julia. Slow down, gue setuju banget. Tapi dari Onyx Olympus sendiri juga nggak boleh terlalu greedy ataupun gegabah. Karena kita lihat mereka nempatin satu rumah kayu yang ada di area lower ground. Tapi kita lihat ini dari 18 Dir dan kawan-kawan. Maaf Dir, ini gluonya banyak banget mau bangun rumah tangga kah? Iya. Tapi kita di sini juga dari seorang Wings berhasil ter-take down lagi. Udah berhasil diselamatkan juga. Tapi dari seorang Gear coba untuk berjaga di arah jendela. Satu gluo udah di pop out di arah dari RRQ sendiri. Itu bagus banget karena menghalangi vision ataupun serangan dari arah jendela. Jendela itu berbahaya banget. Sementara dari Aura Ignite kali ini di sekitaran pick kita lihat Ombak dan kawan-kawan sudah mulai menyadari ada beberapa tim yang berada di sekitaran mereka. Dari seorang Zack coba untuk mantengin ke arah depan, coba untuk ditembak, tapi ternyata belum ada damage output yang connect ke arah musuhnya. Betul, Aura sih cerdik banget ya ketika mereka coba nembakin RRQ ataupun GPX yang ada di bawah. Mereka sadar dengan kehadiran Onyx Olympus dan mereka langsung milih masuk lagi ke arah rumah orang kaya. Barusan kita lihat juga Gare melemparkan satu grenade, tapi sayangnya grenade tersebut gagal connect terhadap seorang Aimgat. Karena gue rasa Aimgat pun karena tadi udah sempat kenok, face-nya udah nggak utuh lagi. Nah ini tinggal nunggu momennya aja, apalagi dari seorang Zack sudah bener-bener standby banget di area pagar buat make sure gimana caranya Aura Ignite gak bisa masuk ke sarang mereka. Nah, tapi masalahnya sekarang ada danger. Mereka nggak boleh terlalu lama di luar rumah. Karena bisa saja fight ini malah dimenangkan oleh danger, bukan di antara kedua tim. Malah danger yang dapat killnya nanti ya. Tapi kita lihat ini Aura Ignite juga sama Onyx Olympus bisa gue akuin mereka respect satu sama lain. Tapi kalau lu lihat udah ada satu pergerakan ke arah kanan. Tapi sayang sekali ada tim lainnya yaitu RRQ yang sudah mulai menotis pergerakan daripada Onyx Olympus. Ini Onyx Olympus udah lumayan kejepit sih guys ya. Jadi mungkin harus berhati-hati karena gue rasa di sisi lain ada pertempuran lagi yang terjadi di mana MBR Epsilon harus berhadapan dengan Bigetron Delta dengan 2 poin eliminasi yang sudah dikantongi. Kali ini dari seorang Valdo gak mau kehilangan momen. Coba untuk memutar sedikit, udah notice di mana posisi musuhnya, tapi mereka lagi coba untuk set up senyaman mungkin. Di mana kita lihat ada satu player itu Keom yang udah mulai melakukan pergerakan lebih dekat lagi. Ada Corrosion Greedy juga dilemparkan ke arah depan oleh seorang Valdo. Coba untuk mendelay Gluol daripada teman-teman Bigetron Delta. Dan kita lihat dari seorang Faiz berjaga di jarak yang cukup jauh di arah belakang, takutnya ada orang lagi. Ada juga Flash Freeze kali ini cukup mengganggu teman-teman daripada Bigetron Delta, tapi gak masalah. Di mana dari seorang Fon kali ini coba untuk menghirupi Helen yang terlebih dahulu. Corrosion Greedy di mana-mana, tapi dari seorang Keong pun berhasil dijatuhkan. Fon coba mencari sedikit celah. Valdo gak boleh terlalu dalam, ternyata berhasil dijatuhkan. Randy pun menyusul. Surprise attack, happy birthday. Ada dalam rumah, dua player terus daripada MBR Epsilon di mana YZ dan juga seorang Besto masih cukup survive. Tapi sini kondisinya menjadi 2 versus 2 di mana Keong pun berhasil terjatuh. Faiz pakai sniper dari jarak dekat. Gila. Coba untuk ditembak, tapi ada keluar yang lagi. Besto setengah health point tersisa kali ini coba untuk keluar. Tapi dari seorang Sensei pun coba untuk menyelamatkan temannya terlebih dahulu. Menambah manpower akan menjadi bantuan untuk teman-teman daripada Bigetron Delta, Arman Oslim. Betul sekali, fightnya lumayan panjang juga, tapi di sini MBR Epsilon tidak akan menyerah. Meskipun Randy sudah harus kehilangan lebih dari setengah HP-nya. Masih bisa menggocek masuk ke dalam jatuh pertahanan, tapi saya Besto sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Masih ada Randy Savon dengan kesendiriannya. MBR Epsilon ternyata harus tonton di posisi ke-12. Aduh, jangan nabrak. Nanti jadi tusuk. Tapi good game Bigetron Delta setelah kiting gitu kan. Ini tadi decision making daripada seorang Sensei ketika walaupun lu ada di satu compound yang sama MBR, tapi dia masih cari sedikit momen untuk nge-revive temennya. Dan itu menjadi satu nilai plus buat Bigetron Delta yang akhirnya menambah kekuatan mereka. Betul, gue setuju. Tapi kalau kita ngomongin MBR Epsilon, gue suka dengan langkah yang dilakukan oleh seorang Wainesi. Karena Wainesi itu nge-backstep dari arah belakang. Tapi untungnya dari seorang Faiz itu tuh cepat sadar. Pas Faiz sadar ada Wainesi yang berusaha untuk nge-backstep, dia langsung masuk ke arah rumah L buat nge-delay pergerakan dari MBR Epsilon sampai pada akhirnya MBR Epsilon sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Itu fightnya jujur aja bener-bener panjang banget ya. Tapi kalau kita ngomongin
zona juga. Pantesan di area rumah beton pada anteng-anteng baik, pada di Iya. baik. Zonanya aja ada di situ. Jadi Iya. menurut gue udah cukup worth it ya. Karena kalau kita sadar di early tadi, PX, RRQ, kemudian ada Onyx dan juga Aura, mereka kan sempat bertemu dan pengen bertempur di arah rumah beton. Tapi saat ini mereka sudah mendapatkan komponnya masing-masing. Tinggal nunggu aja zona berikutnya bakal ke arah mana dan kita bakal lihat siapa nanti yang bakal di-retake komponnya. Iya, iya, iya. Jadi so far menurut gua mereka nggak perlu untuk keluar atau melakukan pergerakan apapun sih. Karena mereka berada di dalam circle juga. So, better mereka diem sampai lihat dulu nanti kira-kira circle bakal bouncing kemana. Tapi tahan dulu pembahasannya Arman Muslim. Karena kita Yes. lihat ini keong. Langsung jadi keong beneran kayaknya. Karena harus jatuh, langsung di pick off begitu saja oleh musuhnya. Sementara kalau lu lihat dari Onyx Olympus sendiri, ini mereka benar-benar bermain sungguh sangat aman. Karena tadi udah sempat kita bahas, mereka ada di dalam circle, bahkan dari Onyx sendiri ada di central circle. Iya, iya. Tapi ini bahaya, ini bahaya. Betul, betul. Ini bahaya. Bahayanya apa? Bisa kena sandwich. Ya. Tapi mungkin inilah cara Onyx Olympus untuk bermain objektif. Karena lu tahu juga kan, Onyx itu rajanya Buya. Dia Ya. sering dapetin Buya juga. Nah, Ya, tapi benar. kalau misalkan Buya belum diimbangi sama kill yang lumayan, ya at least 5 atau 4. Menurut gue poinnya nggak akan terlalu maksimal sih. Tapi gue rasa kalau nanti zonanya memang masih ada di Onyx Olympus, masih ada di Labirin, mereka ini tinggal natakin orang-orang yang datang ke arah mereka. Entah itu arah yang datang dari rumah beton atau mungkin Aura yang datang dari arah rumah orang kaya. Tapi sekarang kita juga perlu melihat dari First Lightning Storm yang akan bertemu dengan Dragon Phoenix dari seorang Scooper. Sepertinya langsung Ace. mencoba merevive seorang Ubai. Masih ada satu corona yang cukup bagus. Pertarungan masih sedikit agak di-delay. Tapi meskipun lumayan sekarang juga Scooper masih berani maju ke depan. Satu inisiasi bakal coba dilakukan membuat seorang Piu yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Piu masih ada Susana juga dari belakang bakalan coba lemparkan satu jenis manis. Tapi enggak, karena Susana bakal coba memilih ke arah kiri terlebih dahulu. Beberapa player sudah mulai tumbang. Ambon lumayan sekarang sudah bersiap juga dengan satu tag booster. Coba digocek dulu ke arah kiri. Untungnya masih ada satu super mat yang bisa digulung untuk membuat HP-nya full kembali. Tapi ternyata First Lightning Storm untuk saat ini bakal lebih unggul. Ditembak. Pada akhirnya dari seorang Ambuah dapatin seorang Scooper. Uwai sendirian. Uwai mau kemana? Bakalan sulit banget. Tapi ini ternyata jadi akhir untuk First Lightning Storm. Yang pengen gua mention adalah nanti dulu kali ya, Nanti karena dulu. ada satu pertarungan lagi yang terjadi daripada JRC Prodite dan juga Eko Esports. Terus kalau lihat dari minimap ada EVOS Divine juga yang udah mulai gerakan mereka dimana dari seorang Mario coba untuk melakukan kasih rotation terhadap teman daripada Eko Esports yang berada di luar zona, tapi nggak sampai di sana karena ada EVOS Divine yang bakalan menjadi orang ketiga merusak hubungan orang. Beyond pakai granatnya di sisi lain juga Beyond sang grenade dari EVOS Divine berhasil melumpuhkan lawannya. Dua player didapatkan kali ini dari Eko Esports coba untuk bergerak sedikit lebih maju di balik satu batu kocel. Kelihatan Kucai juga udah mulai kelihatan dari seorang Beyond. Coba sedikit bersabar, berlindung di balik batu tapi sudah mulai ke notice ternyata oleh dua player pada Eko Esports. Maju perlahan tapi pasti dimana dari Beyond dan juga Sam 13 langsung melakukan inisiasi. Upaya racing pun sudah mulai dilakukan. Kucai mau kemana kamu sendirian? Dan Eko Esports berhasil dipulangkan di posisi ke-8. Ini gue lihat ada CLBK sih, Cinta Lama bersemi kembali karena mereka tadi ketemu di observatory, terus sempat pisah, pada akhirnya mereka ketemu di Batan Peak lagi. Cinta lama bersemi kembali ya, balikan. Balikan lagi. Tapi untuk saat ini fightnya memang dimenangkan oleh First Divine. Tapi kalau misalkan ngomongin dari segi personil memang Eko udah kesulitan banget sih. Mereka kemakan sama zona, mereka nggak bisa gerak kemana-mana sampai pada akhirnya harus ditikung oleh dua player dari First Divine. Nah, Yap. kalau kita ngomongin soal rumah beton, perseteruannya belum kelar-kelar karena kita tahu juga dari GP Cashless itu mereka tadinya ada di arah rumah L. Nah, sekarang mereka bakalan coba retake kompon yang sudah dihuni oleh RRQ. Tapi kita nggak tahu juga positioning dari zona itu akan bergeser ke arah mana. Karena kalau misalkan ini sampai nggak ada di Onyx atau di tempat yang rumah opponent, ini akan berbahaya juga buat mereka. Tapi sekarang Aura, Aimgat dengan floater dia berhasil mendapatkan seorang Onyx Tayo, sang pangeran Redshot. Aduh. Tapi Aimgat meskipun lumayan sekarang juga dia tidak akan make it dulu. Masih coba dia, Wow. tapi RRQ sudah tadi di sisi dan sebelumnya juga di sisi ke-6. Masih ada 5 tim. Aimgat, sang Schneider yang cukup berbahaya, lumayan sekarang. Tapi untungnya dia masih ditemukan satu gocekan sehingga masih bisa terselamatkan. Aura Rosman tidak akan tinggal diam. Tayo yang ada di dalam berusaha untuk berlindung dan menutup seluruh jalur pintu masuk, apalagi sudah dipasang satu landmine juga Julia. Yes, ini ada landmine. Ini adalah satu kontes untuk memperebutkan
compound terakhir ya di dalam circle. Jadi siapapun yang dapetin compound ini, nantinya bakalan menjadi aman ketika 3 tim lainnya bakal masuk ke dalam circle. Masih berlanjut ternyata dari Aura Ignite. I'm God ketika luar. EVOS Divine kelihatan. Ada satu pelontar yang dilemparkan tapi Sam 13 pun berhasil dijatuhkan. Belum ada upaya penyelamatan tapi dari Mr. 05 langsung maju saja ke arah depan. Coba untuk cek keadaan. Di mana di dalam rumah labirin kali ini kita masih menunggu. Ada 3 tim tapi GPX datang juga kali ini dengan seorang Justin. Membuka jalan untuk teman-temannya. Di mana dari Aura Ignite menyisakan MGUT saja seorang diri. Coba mengurung dirinya sambil melakukan upaya medikasi. Tapi Beyond tidak akan membiarkan itu di dalam Mr. 05. Coba untuk melakukan charge terhadap charge busternya. Di mana udah mulai kelihatan posisi musuhnya. Corruption kini sekarang cukup berbahaya tapi Beyond dengan pelontarnya mampu menumbangkan 2 player Garden juga Tayo. Quadra kill berhasil didapatkan. Namun sayang sekali Beyond yang berhasil dijatuhkan. Dan sampai di sana teman-teman coba untuk melakukan backup EVOS Divine. Masih 3 player tersisa. Langsung keluar. Onical EVOS berhasil dipulangkan di posisi keempat. Begitu pun dengan Dragon Phoenix 2 tim tersisa. 12 kill EVOS Divine. Kali ini dari GPX Ekilos coba untuk meruntuhkan pertahanan daripada EVOS Divine. Dimana kita ada seorang Raw. Nggak punya perlindungan sama sekali. Hanya bisa berlindung di balik Gluon. Tapi Gluonnya udah habis. Dan dari EVOS Divine. Booyah! Booyah untuk EVOS Divine. Di round pertama kita pada siang hari ini benar-benar